Halo guys, di video kali ini kita akan belajar tentang menghitung AR dan MR. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih massa atom relatif atau AR itu. AR merupakan massa rata-rata suatu atom yang dibandingkan terhadap 1/12 massa karbon 12 atau massa rata-rata isotop suatu unsur terhadap kelimpahannya di alam. Nah, gimana sih rumus menghitung AR itu? Ada dua cara ya guys. Yang pertama, dengan massa atom C12 atau karbon 12. Rumusnya ARX sama dengan massa rata-rata satu atom X dibagi dengan 1/12 dikali massa satu atom C12, di mana X merupakan lambang suatu unsur yang diketahui di dalam soal. Rumus yang kedua yaitu dengan kelimpahan isotop, di mana ARX sama dengan persen isotop 1 dikali massa 1 ditambah dengan persen isotop 2 dikali massa atom yang kedua. Jika isotopnya lebih dari 2, nanti bisa ditambahkan dengan isotop yang berikutnya ya guys. Untuk lebih jelasnya, yuk kita langsung ke contoh soalnya. Oke guys, jadi di sini diketahui massa satu atom C12 yaitu 1,99 dikali 10 pangkat minus 26 kilo dan massa satu atom X yaitu 6,63 dikali 10 pangkat minus 26 kilo. Tentukan ARX-nya. Nah, berarti dari sini kita bisa menggunakan rumus massa atom C12 ya, di mana ARX itu sama dengan massa satu atom X-nya yaitu 6,63 dikali 10 pangkat minus 26 kilo dibagi dengan 1/12. Ya, jangan lupa ini 1/12 dikali dengan massa atom C12 nya yaitu 1,99 dikali 10 pangkat minus 26 kilo. Nah, dari sini kita bisa mengeliminasi untuk satuannya terlebih dahulu, lalu pangkatnya juga bisa kita eliminasi sehingga diperoleh hasilnya yaitu 39,97, atau kita bisa bulatkan menjadi 40 ya guys. Oke, dari sini cukup jelas ya. Oke guys, untuk soal ini diketahui ada gallium memiliki dua isotop yaitu Ga69 dan Ga71. Lalu diketahui di sini ada massa atom relatif Ga atau AR dari Ga sebesar 69,8. Pertanyaannya, berapa kelimpahan masing-masing isotop? Jadi kita disuruh mencari berapa sih Ga69 itu berapa persen dan Ga71 itu berapa persen. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa penjumlahan dari isotop itu totalnya sama dengan 100%. Nah, jika kita misalkan persen dari Ga69 itu X persen, berarti untuk persen dari Ga71 sebesar 100 min X persen ya guys. Lalu kita langsung masuk ke rumus menghitung AR menggunakan kelimpahan isotop, di mana ARX sama dengan persen isotop yang pertama. Di sini Ga69 itu isotop yang pertama, tadi sebesar X persen, kita kalikan dengan massa atomnya yaitu 69 guys. Kemudian ditambah dengan persen isotop yang kedua yaitu sebesar 100 min X persen dikali dengan massa atom Ga yang kedua yaitu 71, lalu dibagi dengan 100%. Dari sini kita bisa memasukkan ARX-nya yaitu sebesar 69,8 sama dengan 69X persen ditambah 7100% dikurangin 71X persen dibagi 100%. Lalu pindah ruas ya guys, berarti 69,8 dikali 100% hasilnya 6980% sama dengan 7100% minus 2X persen, sehingga hasilnya di sini X-nya sebesar 60%. Tadi yang kita misalkan dengan X yaitu adalah Ga69, sehingga persen untuk Ga69 yaitu 60% dan untuk Ga
71 sebesar 40%. Nah, dari sini cukup jelas ya penjelasannya. Berikutnya yaitu adalah massa molekul relatif atau MR. MR merupakan penjumlahan dari massa atom relatif atau AR atom-atom penyusunnya. Oke, supaya lebih paham, langsung saja ya kita ke contoh soalnya. Oke guys, untuk selanjutnya yaitu menghitung MR dari senyawa-senyawa. Yang pertama ada MgCl2, yang kedua ada CONH2 2 kali, yang ketiga ada MgSO4 7H2O. Nah, untuk menghitung nilai MR, kita bisa menjumlahkannya dari AR masing-masing unsur. Kita tulis dulu, MR itu diperoleh dari total AR dari masing-masing unsur. Nah, untuk mengetahui nilai AR masing-masing unsur, kalian bisa melihatnya pada tabel SPU atau sistem periodik unsur. Nilai AR itu ditunjukkan dengan nomor massanya. Untuk nomor 1, MR MgCl2 diperoleh dari AR Mg ditambah dengan AR Cl dikali 2, karena di sini jumlah atom Cl sebanyak 2, jadi kita kalikan dengan 2. Selanjutnya kita lihat di tabel periodik unsur, AR Mg itu 24, AR Cl 35,5 dikali 2, sehingga totalnya yaitu 95. Lalu untuk senyawa yang kedua yaitu adalah CONH2 2 kali, sehingga untuk menghitung nilai MR-nya, penjumlahan AR dari C ditambah ARO ditambah ARN, karena di sini ada dalam kurung 2 kali, berarti ARN dikali 2 ditambah ARH dikali 4. Nah, bisa dilihat di tabel SPU, ARC itu 12, ARO 16, ARN 14, dan ARH itu 1. Nah, dari sini diperoleh total AR-nya yaitu sebanyak 60. Lalu untuk senyawa yang ketiga yaitu adalah MgSO4 7H2O. Nah, berarti untuk mencari MR-nya, ARMg ditambah dengan ARS ditambah ARO dikali 4 ditambah dengan ARH dikali 14. Nah, jadi di sini angka 7 itu mewakili unsur H dan unsur O. Artinya H di sini sebanyak 14, diperolehnya dari 2 dikali 7 ditambah dengan ARO-nya sebanyak 7. Oke, kita lihat ke tabel SPU, ARMg 24, ARS 32, ARO 16, ARH 1, dan ARO 16 dikali 7. Oke, totalnya di sini sebesar 246. Oke, cukup jelas ya penjelasan dari kakak. Oke guys, cukup mudah ya penjelasannya. Jika kalian memiliki pertanyaan seputar AR dan MR, kalian bisa menuliskannya di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan subscribe video ini supaya terus berkembang. Semangat belajar!